Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, kita bertemu lagi dengan pelajaran bahasa Arab, ya. Pelajarannya para ahli surga. Semoga anak-anak juga merupakan ahli surga. Nah, untuk pertemuan kali ini anak-anak, kita akan belajar bertanya. Dan tentunya nanti anak-anak akan belajar melakukan percakapan, ya. Tapi sebelum melakukan percakapan, anak-anak simak dulu penjelasannya berikut ini, ya. Pada pertemuan sebelumnya, anak-anak sudah belajar tentang mada ta'malu titik-titik fi titik-titik. Apa yang dilakukan titik-titik di titik-titik. Ini untuk bertanya pada orang perempuan. Perempuan. Contohnya seperti apa? Mada ta'malu ustadzah fil fasli. Setelah ta'malu, maka diberi nama profesi. Setelah fi, diberi tempat, ya. Jawabnya seperti apa? Hiya tashrahud darsa ilmul hisabi. Apa yang dilakukan ustadzah di kelas? Dia menjelaskan pelajaran matematika. Nah, ini yang minggu lalu. Ini kalau digunakan untuk perempuan. Sedangkan untuk laki-laki menggunakan yang ini. Mada ya'malu titik-titik fi titik-titik. Apa yang dilakukan titik-titik di titik-titik. Ini digunakan untuk laki-laki. Contoh, mada ya'malu Hasan fil maktabah? Jawabnya, huwa yaqra'ul majallah wal qissah. Apa yang dilakukan Hasan di perpustakaan? Dia membaca majalah dan buku cerita. Nah, mada ta'malu dan mada ya'malu, ya, yang ini dua-duanya digunakan untuk bertanya orang ketiga, ya. Jadi orangnya yang tidak ada di situ, ya. Jadi setelah ta'malu atau setelah ya'malu diisi nama orang atau profesi, ya. Ini kemarin sudah kita pelajari. Nah, kita ulang sedikit. Nah, dan untuk hari ini kita akan belajar menggunakan mada ta'malu untuk orang kedua, ya. Untuk orang yang ada di hadapan kita. Kalau yang ini, nah, yang ini untuk orang yang tidak ada di hadapan kita. Tapi yang hari ini kita belajar untuk bertanya pada orang yang ada di depan kita. Nah, kita belajar mada ta'malu fi titik-titik. Nah, jadi setelah ta'malu yang ini tidak usah titik-titik, tetapi dilangsungkan mada ta'malu fi titik-titik. Apa yang kamu lakukan di. Nah, jika bertanya dengan orang yang ada di depan kita, ya ini contohnya. Jadi yang diberi tambahan hanya setelah fi. Setelah fi diisi apa? Ya, diisi kata tempat. Contoh, mada ta'malu fi. Apa yang kamu lakukan di. Nah, ini boleh untuk laki-laki maupun perempuan. Contoh, mada ta'malu fil fasli? Ana ata'allamu ilmul hisabi.
Jadi ini bertanya untuk kamu. Apa yang kamu lakukan di kelas? Saya belajar matematika. Hampir sama dengan yang pada pertemuan kemarin. Cukup mudah bukan? Contoh lagi. Mada ta'malu fil maktabah? Ana aqra'ul qissah. Apa yang kamu lakukan di perpustakaan? Saya membaca buku cerita. Nah, kalau ini untuk orang yang ada di depan kita bertanyanya. Bagaimana anak-anak? Udah bukan? Jadi setelah V diisi dengan kata tempat. Fasli ini kelas tempat, maktabah ini perpustakaan juga tempat ya. Jawabnya bagaimana? Jawabnya menggunakan ana. Karena di sini ta berarti ini anta. Ya. Jadi seperti itu anak-anak. Jadi menjawabnya dengan ana. Ana ata'allam, ana aqra'u. Nah, pada pertemuan sebelum-sebelumnya kan anak-anak sudah hafal perubahan kata. Nah, sekarang kita gunakan di dalam teks percakapan. Untuk tugas anak-anak membuat dialog percakapan bersama ayah, bunda, atau kakak. Anak-anak yang bagian menjawab, ayah bunda yang bertanya. Nah, kalau anak-anak berarti tanpa lihat buku, kalau bisa sudah hafal. Yang ketiga, percakapan yang dibuat direkam video. Boleh direkam semua. Semua itu berarti ayah atau bunda bersama anak-anak di video bersama-sama. Atau opsi yang kedua, orang tua memperdengarkan suaranya saja anak-anak yang direkam ketika menjawab. Kemudian ketika selesai merekam, anak-anak silahkan kirim ke WA Pak Yazid ya. Nah, ini nanti sebagai tambahan nilai KI 4 ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita cukupi sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.